Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Ya pun. salam guru penggerak. Kami dari kelompok 1 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Fitriani dari SDIT Bina Insan Madani Baradatu dan Saya Iko Mangsubawa dari SDN 01 Bali Sadap Tengah. dan Saya Mary Febrianti dari SMKS YP17 Baradatu. dan Saya Ita Maria dari UPT SDN 01 Banjar Setia. Selamat menyaksikan. Bu Mary, Waalaikumsalam Wita. apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Wita. Oke Bu Mary, dalam tahap praobservasi ini saya akan mengamati kegiatan coaching antara coach dan coach. Apakah sudah sesuai alur cerita atau belum? Kemudian coach memberikan pertanyaan kepada coach, sudah sesuai. Kemudian bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan coach. Dan juga jangan lupa selalu sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Mary adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari Pak Komang, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Baik Ibu Mary, selamat siang. Siang Pak. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat ya. Ya, alhamdulillah sehat. Jadi saya sebagai supervisi yang kedua ada satu pertanyaan untuk Bu Mary. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Mary dalam proses coaching tadi? Oke, baik Pak Komang. Nah, di sini saya ingin coaching saya kali ini itu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam menentukan strategi dari permasalahan si coaching tersebut, Pak. Baik Bu Mary, semoga coaching hari ini berjalan dengan lancar dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dari coaching atau coaching. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Komang. Baik Bu, silakan melaksanakan coaching dengan Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fitri? alhamdulillah baik Bu. Ya, apa yang bisa saya bantu Bu? Iya, jadi begini Bu ceritanya. Jadi kemarin sewaktu saya menanyakan PR kepada anak-anak itu hampir semua rata-rata tidak mengerjakan PR Bu. Jadi saya tuh agak merasa kayak kecewa. Oh, gitu. Nah, di sini bagaimana perasaan Ibu saat melihat murid tersebut itu tidak mengerjakan PR? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya Bu Mary ya. Jadi saya tuh merasa kecewa, merasa sedih karena saya merasa gagal Bu dalam menerapkan rasa disiplin dan tanggung jawab kepada anak-anak saya. Terus apa saja kira-kira faktor penyebab anak tersebut itu malas untuk mengerjakan PR? Sebenarnya ada banyak faktor Bu, dan itu sudah saya tanyakan kepada anak-anak didik saya. Jadi menurut mereka tuh lupa, kemudian kebanyakan juga bermain sehingga PR itu terkadang yang tidak dikerjakan. Oke, baik. Apakah anak-anak sudah memiliki jadwal kegiatan sehari-hari Bu? Jadi sebelumnya saya sudah langsung bertanya ya Bu kepada anak-anak tersebut tentang apakah mereka sudah memiliki jadwal kegiatan sehari-hari di rumah atau belum. Dan semuanya menjawab belum Bu. Dan saya juga sudah berkomunikasi dengan orang tua di rumah. Apakah mereka ini punya jadwal kegiatan sehari-hari, dan orang tua pun berkata mereka belum punya. Oke, baik.
apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut agar mereka tidak lupa lagi Bu dalam mengerjakan tugas? Ya baik Bu, jadi rencana saya ya Bu ya, saya tuh ingin anak-anak itu membuat jadwal kegiatan sehari-harinya di rumah. Nah misalnya mereka sudah membuatnya, itu nanti ditempelkan Bu di kamarnya, ya di dinding kamarnya. Jadi dengan begitu harapannya anak-anak itu akan ingat, oh bahwa di jam sekian itu mereka itu harus belajar. Nah, kemudian mereka akan membuka-buka kembali bukunya dan akan ingat ada PR di sana. Selanjutnya ya Bu, bagaimana cara Ibu untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Baik, jadi di sekolah saya ini, di STIT ini biasanya memang ada jadwal pertemuan rutin bulanan antara orang tua murid dengan guru seperti itu, dan itu rutin bulanan. Nah kebetulan yang bulan ini memang belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pekan depan. Jadi rencana saya supaya saya tidak 2 kali mengkomunikasikannya, jadi pekan depan saya akan berkomunikasi dengan orang tua murid saya itu ketika di pertemuan rutin bulanan tersebut. Begitu ya Bu ya. Selanjutnya kira-kira Ibu, apa rencana Ibu ke depannya untuk membantu murid tersebut di sekolah? Baik, jadi kalau misalnya saya sudah mengkomunikasikan dengan orang tua, kemudian saya sudah meminta mereka membuat jadwal kegiatan sehari-harinya di rumah dan itu sudah tertempel, rencananya saya juga akan memanggil anak-anak tersebut satu persatu. Jadi saya akan berbicara 4 mata dengan anak-anak itu dan memberikan masukan-masukan positif. Contohnya misalnya tentang tanggung jawab, tentang disiplin, sehingga nanti mereka mengerjakan PR. Oke, baik. Nah lalu di sini kapan kira-kira Bu Fitri sendiri itu merencanakan rencana tersebut? Insya Allah pekan depan juga masih dilaksanakan. Baik. Selanjutnya di sini Ibu semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan baik Bu ya dan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Baik Bu, terima kasih banyak Bu sudah mendengarkan saya dan saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya sama-sama Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Mary sudah melaksanakan coaching bersama Bu Fitri. Kemudian setelah melaksanakan melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Mary. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Oke, baik Bu Ita. Di sini saya sudah sesuai ya Bu, sesuai dengan alur kita dalam melakukan percakapan coach dengan coach saya Bu Ita. Jadi sudah sesuai dengan alur kita. Jadi di situ ada tujuan umum, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Proses coaching ini sudah berjalan dengan baik Ya. Bu, dengan sesuai dengan alur kita dan juga berupaya untuk memberikan solusi terbaik untuk kepada coaching. Selanjutnya kepada Pak Komang selaku supervisor mungkin mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Ita. Alhamdulillah Bu, Iya. coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Sebelum penutupan ya Bu, ini ada beberapa pertanyaan dan poin catatan dari saya sebagai observasi tentang coaching yang dilakukan. Poinnya di sini prosesnya sudah berjalan dengan lancar, sudah sesuai dengan alur kita, dan juga sudah berusaha menggali informasi dengan memberi pertanyaan robot sehingga si coach menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Iya. Sangat bagus sekali. Kemudian pertanyaan dari saya untuk Bu Mary, kompetensi apa yang ingin ditingkatkan pada coach saat ini untuk melakukan coaching berikutnya? Oke, baik Pak. Nah di sini saya lebih memahami lagi proses alur kita tersebut Pak. Nah nanti semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan percakapan coach
sehingga coaching saya tersebut dapat menemukan solusi dari percakapan yang sudah kami lakukan. Baik, terima kasih Bu Mary. Semoga untuk meningkatkan kompetensi berikutnya bisa berjalan dengan lancar, tetap semangat dan selalu sehat. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Mary. Iya, sama-sama. Baik, assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah baik Pak. Baik Ibu, hari ini kita melakukan coaching Bu ya, Iya. dengan Ibu Mary. Iya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya sebagai observasi 1, kemudian ada juga observasi 2 yaitu Ibu kita. Nah, sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dalam proses coaching nanti. Nah, yang pertama itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai pendengar, kemudian akan hadir secara penuh presentasinya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Ibu. Itu sudah sesuai dengan alur tirta Ibu ya. Ibu juga sudah memahami apa itu alur tirta. Mudah-mudahan nanti pada saat coaching itu sesuai dengan prinsip coaching, yaitu mengedepankan kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi Ibu ya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Ibu kita, dipersilakan. Alhamdulillah, kabarnya hari ini Bu Fitri. Alhamdulillah baik. Mungkin saya dari Sekolah Satu akan mengajukan satu pertanyaan saja kepada Bu Fitri. Baik. Indikator atau capaian apa yang diinginkan Bu Fitri dalam proses coaching kali ini? Baik, Bu, terima kasih. Jadi dalam proses coaching kali ini saya ingin menemukan solusi, Bu. Jadi saya ingin menemukan solusi dan permasalahannya, kemudian saya ingin melakukan langkah-langkah dalam proses coaching tersebut sesuai dengan audiens. Baik Bu Fitri, semoga proses coaching kali ini bisa menemukan solusi buat Bu Mary dan proses coachingnya berjalan dengan baik. Terima kasih, Bu. Selamat melakukan coaching. Iya, Bu. Baik. Assalamualaikum Bu Mary, apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Gimana Bu? Ada yang bisa saya? Ya jadi begini Bu, kalau tidak sibuk kita bisa berbincang sebentar ya Bu. Bisa, kebetulan hari ini saya sedang kosong. Ya silakan Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Ya baik Bu, jadi begini, saya itu ingin sekali menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Nah di sini ada satu siswa saya itu Bu yang dia ketika jam pelajaran saya itu dia itu kurang bersemangat Bu dalam mengikuti jam pelajaran saya. Jadi dia kadang tidak menulis catatan, bahkan sampai dia tidak mengerjakan tugas pada saat jam pelajaran saya. Oke, begitu ya Bu ya. Sebenarnya Ibu tadi bilang ada anak yang tidak mengerjakan tugasnya atau pasif seperti itu ya Bu? Bisa dikatakan seperti Bisa dikatakan pasif dan dia tidak kurang bersemangat seperti itu ya Bu ya? Oke, dalam belajar bahkan jarang juga mengerjakan tugas. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri Bu sebenarnya penyebab terjadinya kenapa anak itu seperti itu? Jadi begini Bu, sudah saya telusuri Bu, saya telah memanggil dan menanyakan kepada anak tersebut mengapa anak tersebut itu kurang bersemangat di dalam belajar. Lalu dari pengamatan Ibu, sebenarnya apa yang mereka tidak sukai seperti itu dari pelajaran itu? Ya jadi begini Bu, jadi setelah saya amati kenapa anak tersebut itu tidak suka dengan pelajaran saya, jam pelajaran matematika itu Bu, karena menurut anak tersebut
dapat mengikuti pelajaran saya dengan baik, Bu, sama seperti anak-anak didik saya yang lain. Oke, kalau begitu ada yang bisa Ibu lakukan untuk agar anaknya tersebut bisa seperti yang kondisi ideal tadi? Oke, baik Bu. Jadi begini, saya berdasarkan pengamatan saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran yang menarik, Bu, sehingga anak tersebut kurang semangat atau kadang mereka bosan dalam mengikuti pelajaran saya, dan saya juga sudah akan mengubah mindset anak tersebut dengan mengatakan bahwa matematika itu bukan pelajaran yang sulit, ya, asal mereka itu fokus dalam mengikuti pelajaran seperti itu. Baik, Ibu. Jadi sebenarnya sudah ada belum metode yang Ibu lakukan yang menarik seperti itu sehingga anak tersebut bisa lebih aktif lagi? Ya, saya sudah menerapkan beberapa metode, yaitu salah satunya saya sudah melaksanakan metode progressive learning, di mana anak-anak tersebut berkelompok, lalu nanti mereka melakukan presentasi. Nah, di mana di dalam presentasi itu mereka akan saya kasih peran masing-masing sehingga mereka bersemangat dan antusias untuk melakukan presentasi. Masya Allah, luar biasa ya Bu Mary ini. Baik Bu, kalau kita misalnya beri rating Bu, dari tingkat keberhasilan metode yang Ibu terapkan tadi, kita dari 1 sampai 10 berapa Bu? Kalau di sini ya Bu, kira-kira peringkatnya itu antara 8 sampai 9. 8 sampai 9. Wah, luar biasa ya. Baik Bu, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya, seperti itu langkah-langkahnya? Oke, baik. Di sini saya akan segera Bu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, dan juga di sini mungkin saya memperbanyak sedikit ya di tengah-tengah kebosanan anak-anak itu belum belajar matematika. Jadi serta saya itu akan selalu mengupdate segala informasi tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid agar tujuan pembelajaran saya itu tercapai, baik dari segi murid dan saya sendiri sebagai pendidik atau guru dari anak tersebut. Wah, luar biasa ya. Baik Ibu, selain itu siapa saja kira-kira yang terlibat dalam proses untuk melaksanakan rencana ini tadi? Nah, di sini saya yang membantu saya dalam menyusun rencana tersebut, Bu Fitri, di situ ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, dan juga saya tak lupa mengkomunikasikan kepada wali murid. Oh begitu. Ada lagi yang terlibat Bu? Nah, di sini sepertinya tidak yang terlibat itu ya banyak Bu, yang selain kepala sekolah, ya teman-teman sejawat serta murid-murid itu yang bisa mengajak membantu saya dalam proses pembelajaran. Oke, kira-kira Bu berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana ini? Baik Bu, sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu untuk melaksanakan rencana tersebut, dan hal ini akan saya terapkan secepat mungkin Bu. Hanya saja dalam proses pencapaiannya itu yang membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada sesuatu yang instan ya Bu. Oke, baik. Kira-kira kapan nih Bu eksekusinya rencana Ibu ini? Nah, di sini sepertinya secepatnya Bu saya akan melaksanakan atau menerapkan agar murid dapat belajar, itu mereka benar-benar mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai ya, baik dari segi murid maupun dari segi gurunya. Baik, itu luar biasa ya. Kemudian kemitraan seperti apa yang Ibu harapkan atau inginkan agar rencana ini berjalan? Nah, di sini saya akan konsisten Bu secara terus-menerus dan mengupdate skala informasi, dan saya juga tak lupa berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sendiri Bu sebagai seorang pendidik Bu. Jika bisa menerapkan metode yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas itu Bu selalu dirindukan oleh murid-murid saya Bu. Luar biasa ya Bu Mary. Jadi ada lagi yang mendukung Ibu untuk proses ini, misalnya selain kepala sekolah ada perlengkapan atau peralatan gitu yang dibutuhkan Bu? Oke, baik, di sini di sekolah itu saya dukungan untuk sarana dan prasarana dan dukungan murid Bu itu sudah saya dapatkan Bu. Nah, di sini saya
baik dari capture maupun redaksi sejawat Bu ya. Dan mungkin di sini secara internal dari saya sendiri Bu yang akan selalu konsisten akan melaksanakan atau menerapkan metode yang sudah saya buat tadi. Jadi berdasarkan dari kemauan saya sendiri seperti itu. Baik Bu Mary, semoga ya Bu, semoga rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian anak-anak tadi benar-benar bisa menjadi lebih aktif lagi. Ya, baik Bu Fitri, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Mary. Jadi jangan sungkan-sungkan ya Bu Mary ya untuk bercerita. Kemungkinan kan bisa saja saya yang mengalami masalah seperti yang Ibu alami. Terima kasih Bu Mary. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Fitri. Masih hampir Orang kayak pecat kolom ya. bukan Oh iya, coach. nah, ini tinggal ganti permasalahannya aja dari awal itu kita Sebagai sebagai saya yang Mary, saya yang mana? Yang tadi, yang sesudah ya. Iya. Baik Ibu Fitri, selamat jalan dengan lancar. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Jadi sebelum penutupan Ibu Mary ya, Ibu Fitri ya, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan coaching yang sudah Ibu Fitri lakukan dengan Ibu Mary. Nah, yang pertama itu poin penting yang sudah saya catat dalam proses coaching tadi, yaitu prosesnya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur kita Ibu ya. Baik, terima kasih Kemudian Pak. juga sudah berusaha menggali informasi dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada si coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi, gitu ya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada satu pertanyaan dari saya sebagai coach satu. Kira-kira nih Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Jadi seperti tadi ya Pak ya, saya sudah hadir secara penuh, kemudian saya sudah melaksanakan alur kita seperti itu Pak untuk proses coaching tadi. Seperti itu Bu ya, sudah menjalankan sesuai dengan alur kita seperti kehadiran penuh atau present, kemudian memberikan aktif, kemudian juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Betul. Nah, mungkin itu saja dari saya Ibu, kemungkinan ada dari Ibu. Nah, kita juga, silakan kita. Jadi sebelum penutupan saya ingin mengajukan pertanyaan selaku observasi yang kedua, yaitu pertanyaan saya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Fitri kembangkan setelah terjadinya coaching? Baik Bu, terima kasih. Jadi saya ingin lebih meningkatkan lagi tentang kompetensi saya pada saat proses coaching itu tentang alur tirtanya seperti itu. Nah, harapan saya semoga nanti saya dengan lebih banyak belajar lagi, kemudian lebih banyak melakukan coaching lagi, alur tirta tersebut bisa saya benar-benar kembangkan dengan baik. Oke, itu saja dari kami selaku observasi. Kita izin pamit. Terima kasih waktunya Bu Fitri. Sama-sama Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Fitri. Apa kabar Pak Komang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi dalam tahap ini ya Pak Komang, saya akan mengamati Bapak melakukan coaching dengan coaching seperti itu, apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, bisa juga nanti Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach itu apakah sudah berbobot atau belum seperti itu, dan bagaimana Bapak nanti menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach seperti itu Pak. Baik Ibu. Oke Pak, di sini ada yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan proses coaching yang akan Bapak jalankan. Sebenarnya kompetensi apa Pak yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu Fitri, sebagai observasi, terima kasih atas kehadirannya. Jadi dalam proses coaching yang akan saya lakukan nanti bersama Ibu kita, yaitu kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu kita sehingga kita bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Baik Bapak, terima kasih. Dari Ibu Mary ada yang ingin ditanyakan Bu? Ada Bu, nah di sini selamat siang Pak Oman. Siang Ibu Mary. Nah, baik di sini ya Pak Oman, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya yang berperan sebagai supervisor kedua ya Pak.
Nah, di sini saya akan melihat proses coaching yang Bapak lakukan ya dengan si coaching di sini Bu Ita ya. Yang mana percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Pak terkait audit penilaian dalam observasi. Ya, baik, yang selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan ya Pak. Nah, di sini yang pertama itu indikator atau pencapaian dan tujuan pengamatan atau pengembangan yang ingin Bapak capai dalam proses coaching tersebut Pak. Baik, terima kasih Bu Mary atas pertanyaannya. Jadi potensi atau tujuan yang akan saya tingkatkan pada hari ini, coaching hari ini adalah saya ingin meningkatkan atau mendalami alur kita agar coaching berikutnya berjalan lebih baik lagi daripada yang sekarang. Oke, baik, nanti di sini nanti Pak Koma akan menerapkan proses coaching itu dengan sesuai dengan alur kita ya Pak. Oke, baik, semoga Pak Komang lancar dalam melaksanakan coaching kali ini Pak. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Silakan. Baik Bu Ita, selamat siang. Siang Pak Komar. Gimana kabarnya Bu Ita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya lihat Bu Ita lagi ada yang memikirkan atau bagaimana sehingga menghubungi saya untuk berbagi informasi atau masalah yang sedang terjadi. Saya persilahkan Bu Ita. Pak Komar, jadi minggu lalu saya melakukan pembelajaran di kelas. Saya melakukan pembelajaran itu ada satu siswa Pak Komar yang terlihat masih tidak aktif dalam pembelajaran. Jadi saya merasa sedih, jadi merasa kecewa. Kira-kira apa penyebab anak itu, saya belum menemukan solusinya. Baik Bu Ita. Jadi siswa Ibu Ita itu kemungkinan kurang motivasi dari orang tua atau temannya gitu Bu ya. Jadi kurangnya minat belajar siswa pada saat pembelajaran gitu Bu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari coaching yang akan kita lakukan pada kesempatan ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya sehingga nantinya setelah proses coaching ini saya bisa mengetahui langkah-langkah yang harus saya lakukan dan saya mempunyai gambaran terhadap solusi apa yang akan saya lakukan ke depan agar anak itu aktif lagi dalam pembelajaran saya. Baik, jadi itu yang ingin Ibu dapatkan pada kesempatan ini ya. Kemudian apakah Ibu Ita sudah menelusuri atau mengidentifikasi apa yang menjadi faktor-faktor dari kurang minat belajar anak di sekolah? Sudah Pak, kemarin saya sudah memanggil dan menanyakan langsung pada anak tersebut pada pembicaraan ternyata menanyakan langsung penyebab anak itu kenapa kurang aktif. Karena sebelumnya di pembelajaran yang sebelumnya anak itu tetap aktif dalam pembelajaran. Dalam minggu-minggu ini saja, banyak kendalanya kenapa? Atau ada dari faktor internal, dari teman-temannya, atau dari faktor dari keluarga itu. Seperti itu Ibu ya. Nah, Ibu sudah mengetahui faktor-faktor daripada kurang minat anak mengikuti pelajaran. Kemungkinan langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membangkitkan minat belajar anak? Saya akan melakukan perubahan metode pembelajaran saya, menerapkannya pada pembelajaran agar pembelajaran saya itu lebih menarik, jadi anak itu lebih aktif dalam pembelajaran saya mungkin, kemudian lebih mudah memahami apa saja yang saya berikan dalam kelas. Oke, baik. Jadi ini langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan itu sudah sangat bagus sekali. Kemungkinan nanti bisa memotivasi minat belajar anak Ibu ya. Kemudian kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan
metode pembelajaran yang terbaru yang kita rancang sedemikian rupa. Sebelum Pak Komang, depan akan saya coba anak saya. Oke, jadi strategi itu mudah-mudahan bisa merubah daripada minat belajar anak Ibu ya. Kemudian adakah atau Ibu akan melakukan kolaborasi dengan teman atau siapa yang akan membantu untuk melakukan perubahan tersebut? Tentu saja saya akan mencoba melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan pimpinan saya selaku kepala sekolah, agar saya juga bisa memberikan solusi terbaik agar anak itu kembali aktif dalam pembelajaran saya. Oke, baik. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru Ibu ya. Nah, kemudian Ibu akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya Ibu ya. Oke, secepatnya sehingga proses belajar nanti bisa berjalan dengan lancar, anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan semangat. Nah, kemudian setelah Ibu menemukan solusi dari masalah-masalah yang Ibu hadapi, nah mudah-mudahan itu bisa membangun motivasi belajar anak kita ya. Nah, kemudian setelah Ibu melakukan koreksi dengan saya atau berbagi informasi, kemungkinan bagaimana perasaan Ibu kita? Saya setelah melakukan coaching ini merasa bahwa saya istilahnya bisa menemukan solusi atau gambaran langkah-langkah ke depan seperti apa yang akan saya lakukan agar anak ini aktif dalam pembelajaran. Baik, kita semoga keputusan yang Ibu kita ambil bisa dipertanggungjawabkan dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh Ibu ya. Nah, kemudian mudah-mudahan juga Ibu bisa melaksanakan tugas ini sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kemudian dari percakapan yang sudah kita lakukan, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, kemudian langkah-langkah ke depannya. Terima kasih Pak Komang sudah mendengarkan cerita saya, sudah mendengarkan permasalahan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah-masalah saya. Baik Ibu Ita, terima kasih kembali. Semoga saya juga bisa memberikan alarm untuk Ibu Ita dan juga saya akan menantikan hasil-hasil daripada coaching hari ini yang sudah kita lakukan. Hasilnya itu apakah berhasil dengan baik atau tidaknya, saya tunggu ceritanya dari Ibu Ita. Terima kasih waktunya Pak Komang. Selamat Ibu, siang. terima kasih kembali. Baik Pak Komang, tadi saya sudah melihat ya dan mendengarkan proses coaching secara langsung. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, walaupun sebenarnya saya sudah melihat ya Pak Komang sudah menjalankan alur kita itu dengan sangat baik tadi, seperti itu sudah present penuh dan mendengarkan dengan aktif seperti itu, dan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan sudah sangat berbobot. Ada yang ingin saya tanyakan di sini, Bapak. Jadi apa saja sebenarnya yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang ingin dicapai? Jadi sesuai dengan tujuan atau indikator yang saya capai, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Ita, saya sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian sudah mendengarkan secara aktif, kemudian juga saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, satu lagi ya Pak ya yang ingin saya tanyakan. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah proses coaching hari ini? Jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Ibu. Jadi akan saya tingkatkan lagi untuk bisa hadir atau menemani rekan guru yang menghadapi masalah sehingga rekan guru tersebut bisa menemukan solusi. Baik Bapak, luar biasa ya Pak ya. Terima kasih, semoga tadi rekan sejawat Bapak yang di coaching tadi, bisa benar-benar merasa lega ya dengan telah berkomunikasi dengan Bapak. Dari Bu Mary, adakah yang ingin ditanyakan juga Bu? Ya, di sini saya
coaching itu sudah sesuai dengan alur kita ya Pak. Dan di sini juga proses coaching yang sudah berjalan tadi sudah sangat baik sekali, dan Pak Komang sudah berusaha melakukan yang terbaik ya, dengan present ya, kehadiran penuh, menjadi pendengar yang baik. Dan di situ juga Pak Komang sudah memberikan solusi ya Pak ya, terkait permasalahan yang diutarakan oleh Bu Rita tadi sebagai coachingnya. Dan di situ juga Pak Komang juga sudah melakukan kompetensi yang mendalam dalam proses kita tersebut. Dan mudah-mudahan kedepannya Pak Komang akan lebih baik lagi dalam melakukan coach berikutnya. Mungkin seperti itu saja Pak. Terima kasih atas masukannya. sama-sama. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan rekan guru saya. Amin. Terima kasih Pak Komang. Selamat siang Pak Komang. Selamat siang Ibu Fitri dan Bu Mary. Ya, sama kesempatan ini sebelum kita memulai proses coaching ya Bu ya. Di sini saya berperan sebagai supervisi pertama Ibu, atau pengamat pertama. Saya akan melihat proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Pak Komang sebagai coaching di sini. Dalam tahap ini saya akan mengamati coaching dan coaching ya Bu ya. Nah, di sini apakah nanti proses percakapan Bu Rita itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan di sini coach memberikan pertanyaan kepada coachee itu, dan bagaimana coachee tersebut merespon ya, atau menanggapi pertanyaan coach, dan juga tak lupa selalu menyesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seperti itu. Nah, di sini sebelum Ibu melakukan proses coaching tadi, saya ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan kepada Bu Rita. Di sini yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini Bu Rita? Di sini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Oke, baik, jadi ketiga-tiganya Ibu akan laksanakan ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya dari Bu Fitri mungkin sebagai pengamat kedua. Baik, terima kasih Bu Mary. Selamat siang Bu Rita. Siang Ibu. Baik, di sini kami berdua ya Bu Rita ya, dengan Bu Mary. Jadi Bu Mary sebagai supervisor 1 dan saya sendiri supervisor 2. Kalau tadi Bu Mary sudah menanyakan tentang kompetensinya ya Bu ya. Jadi kalau di sini saya ingin bertanya dua hal Bu. Jadi apa atau kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi dalam proses coach kali ini? Kompetensinya yaitu ingin mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan berbobot. Baik, luar biasa ya. Dan satu lagi Bu Rita, indikator atau pencapaian apa yang ingin Ibu tuju dalam pengembangan proses coach kali ini? Coach lainnya. Saya ingin coaching kali ini bisa menemukan solusi atau permasalahan serta memberikan langkah-langkah ke depan untuk permasalahan coach saya. Baik Bu Rita, silakan dilanjutkan. Semoga nanti dalam proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Terima Silakan, kasih. Bu Rita. Selamat siang Pak Komang. Selamat siang Bu Rita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Kita sendiri gimana? Alhamdulillah baik Bapak. Gimana? Sepertinya ada problem yang dihadapi Pak Komang sehingga mengabari saya untuk memberikan meluangkan waktu untuk Pak Komang mendengarkan permasalahan Pak Komang. Gimana? Jadi benar sekali Bu Rita, sengaja saya menginformasikan kepada Bu Rita untuk menjadi teman berbagi untuk saya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya sudah hadir untuk menemani saya berbagi masalah. Jadi begini kita, saya itu sebagai guru kelas 4 itu kemungkinan hampir semua guru mengalami masalah ini Bu ya. Jadi ada mungkin hampir sebagian siswa itu minat belajarnya itu sangat kurang sekali Bu ya. Jadi pas mengikuti pelajaran ada